Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal barsi wal jununi wal judham wa sayil asqam. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat berian salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala al-muallif rahimallahu taala fi kitab al-janaiz babun al-buka'u 'ala al-mayyit. Wa haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Numair wa Ishaq ibnu Ibrahim kulluhum an Ibnu Uyainah qala Ibnu Numair haddatsana Sufyan an ibni Abi Najih an abihi an Ubaid bin Umair qala qalat Ummu Salamah lamma mata Abu Salamah qultu gharibun wa fi ardi ghurbah لأبكينه بكاء تحدث عنه فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين فكففت عن البكاء فلم أبكي. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال إنها قد أقسمت لتأتينها قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل انطلقت معهم فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنما في شنة ففاضت عيناه فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو فضيل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن عاصم الأحول بهذا الإسناد غير أن حديث حماد أتم وأطول. وحدثنا يونس ابن عبد الأعلى الصدفي وعمرو ابن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن سعيد الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود
فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقد قضى قالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم. Dengan sanadnya kepada Ummi Salamah, bahwasanya Ummi Salamah berkata ketika Abu Salamah wafat. Apa katanya? Gharibun, orang yang asing. Karena dia adalah orang penduduk Mekah, kemudian pindah ke Madinah, maka dia adalah asing. Wa fi ardi ghurbah, yakni di negeri asing, karena negeri hijrahnya. La abkiyannahu bukaan yutahaddatsu anhu, sungguh aku akan menangisinya dengan tangisan yang menjadi pembicaraan. Fakuntu qad tahayya'tu lil bukai alaih, dan sungguh aku telah bersiap diri untuk menangisinya. Id aqbalat imra'atun minas sa'idi turidu an tus'idani. Tahu-taunya ada seorang dari Sa'id. Yani Sa'id itu tempat yang tinggi, yakni awali. Yakni pinggiran kota Madinah. Kurang lebih, ya. Ada seorang perempuan dari Sa'id itu datang, ingin membantuku untuk menangis. Jadi dia pengen juga ikut menangisi. Fastaqbalaha Rasulullah SAW. Rasulullah menjumpainya atau bertemu dengan Rasulullah SAW. Faqal, lalu Rasulullah mengatakan kepada orang tadi, orang dari Sa'id, perempuan dari Sa'id ini, aturidina an tudkhilil syaitana baitan akhrajahu Allah minhu. Apakah engkau mau memasukkan syaitan ke dalam sebuah rumah yang Allah telah keluarkan dari rumah itu? Maratain, 2 kali Rasulullah SAW mengatakan, fakafaftu anil bukai falam abki. Maka aku pun menahan diri dari tangis dan aku tidak menangis. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini maksud di dalam menangisi di sini adalah an-nuh atau niyah, ya, yaitu meratapi mayat. Maka Nabi SAW mengatakan orang yang ikut meratapi adalah berarti dia membantu masuknya syaitan ke sana. Karena Nabi SAW mengatakan, ana bari'un minas saliqati wal haliqati wasyaqah. Aku berlepas diri, kata Nabi, minal haliqati minas saliqati wal haliqati wasyaqah, dari orang yang wanita yang mengangkat suaranya tinggi-tinggi, yaitu berteriak, menangisi, histeris di dalam tangisnya terhadap musibah yang menimpanya.
Ya, di sini adalah kematian. Wal haliqati, perempuan yang memetakkan rambutnya dalam rangka berkabung. Di dalam rangka duka cita. Wasyaqah, yang merobek-robek bajunya. Ya. Maka ini adalah dosa besar. Nabi berlepas diri. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Laisa minna", bukanlah dari golongan kami. Man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wati jahiliyah. Bukan dari golongan kami, kata Nabi. Orang yang memukul-mukul wajahnya. Ya. Maka apapun bentuk dia melakukan aktivitas yang menyiksa dirinya di dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi musibah. Ada orang yang memukul-mukul dadanya, sebagaimana dilakukan oleh orang Syiah, meratapi kematian Husain setiap 10 Dzulhijjah, setiap 10 Muharram, setiap 10 Muharram. Ada yang memukul-mukulkan besi atau memukul-mukulkan kepalanya. Atau orang yang memukulkan kepalanya ke dinding, mengempas-empaskan dirinya ke lantai karena kematian salah satu kerabatnya yang menimpanya. Ya. Maka ini adalah bentuk dari meratapi. Bukanlah dari golongan kami, kata Nabi SAW, orang yang memukul-mukul wajahnya. Wasyaqqal juyub, yang merobek-robek bajunya. Wa da'a bi da'wati jahiliyah, dan orang yang mengajak dakwah jahiliyah. Apa-apa saja yang menjadikan dakwah jahiliyah. Dan termasuk bagian dari jahiliyah itu adalah an-niyah, meratapi mayat. Jadi meratapi mayat, baik dalam bentuk aktivitas yang dilakukan dengan memukul-mukul atau membotakkan kepala, termasuk juga, dan ini adalah sudah masuk tradisi kepada kaum muslimin, dan itu asalnya adalah dari Yahudi, yaitu sengaja memakai pakaian-pakaian hitam bertanda berkabung. Ini adalah bentuk menunjukkan akan gelapnya ketika datangnya musibah. Ya. Maka ini tidak boleh kita lakukan. Kemudian tangisan saja sebenarnya tanpa diiring dengan aktivitas atau tanpa diiring dengan kata-kata yang dimurkai tidak ada masalah. Karena menetesnya air mata itu adalah bagian dari bentuk kasih sayang ada dalam hati. Sebagaimana hadis yang kedua yang akan kita baca ini. Jadi hadis yang pertama menunjukkan bahwa tangisan terhadap mayat ini adalah tangisan dalam bentuk meratapi. Menyebut kebaikan-kebaikannya, kemudian seperti menyesali, ya, tidak menerima musibah yang datang kepadanya. Bentuk dari protes terhadap musibah yang menimpanya. Maka ini adalah haram hukumnya. Malah dia adalah bentuk kufur. Hadis yang kedua dengan sanadnya kepada Usama bin Zaid. Dia mengatakan kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala ilaihi ihda banati tad'u. Salah seorang dari anak beliau, mengirim utusan untuk memanggil beliau. Kenapa memanggil beliau?
Yani wa tukhbiru anna sabiyan laha au ibnan laha fil maut. Bahwasanya ada anak bayi milik dari putri beliau, ini cucu beliau ni. Ya. Cucu beliau. Yani atau anak laki-laki bagi putrinya. Fil maut, dalam keadaan sekarat. Wa qala lirrasul, Rasulullah mengatakan kepada yang diutus tadi, orang yang diutus, famur irji' ilaiha, kembalilah kamu, fa akhbirha, sampaikan kepadanya, anna lillahi ma akhad, sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Walahu ma'ata, milik Allah lah apa yang telah dia berikan. Wa kullu syai'in indahu ila bi ajalin musamma, setiap sesuatu di sisi Allah dengan ajal yang telah dia telah tentukan. Famurha litasbir wal tahtasib, perintahkan kepadanya untuk bersabar dan untuk mengharapkan pahala di sisi Allah. Fa'ada Rasul, lalu orang tadi pergi, kemudian kembali lagi kepada Rasulullah. Faqala inna qad aqsamat la ta'tiyannaha, bahwasanya dia, yakni putri beliau, telah bersumpah agar Anda mendatangi beliau. Ya. Qala faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi bangkit dari tempatnya, dari majlisnya. Karena anaknya telah bersumpah supaya minta bapaknya, ya ayahnya datang. Lalu Rasulullah SAW berdiri. Wa qama ma'ahu Sa'ad bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal. Maka ikutlah bersama beliau Sa'ad bin Ubadah dan Mu'adz bin Jabal, dan termasuk wantalaqtu ma'ahum Usama bin Zaid. Ya, dan aku ikut juga bersama mereka. Farufi'a ilaihi sabiyyu wa nafsuhu taqa'qa'u ka'annama fi shannah. Yani maka diangkatlah si bayi tadi kepada Rasulullah SAW, sementara nafasnya berbunyi seperti air masukkan ke dalam kirbah atau tempat kantong air. Ya. Melihat hal itu, fafadat ainah, kedua mata Rasulullah SAW melelehkan atau meneteskan air mata. Faqala lahu Sa'ad bin Ubadah, dia mengatakan kepadanya, "Ma hadza ya Rasulullah?" Apa ini ya Rasulullah? Ya, melihat kondisi Rasulullah mengeluarkan air mata, Sa'ad kebingungan, kenapa nih? Lalu Nabi mengatakan, "Hadhihi rahmatun." Ini adalah rahmat, kasih sayang, ja'alahu Allahu fi qulubi ibadihi, yang Allah jadikan atau letakkan kasih sayang itu di hati-hati hamba. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Hanya saja yang Allah rahmati dari hambanya adalah hamba-hamba yang penyayang. Al-jaza' min jinsil amal. Orang-orang yang penyayang, Allah akan berikan kepadanya kasih sayang dan Allah akan mengasihi dia. Dalam hadis berikutnya, yaitu hadis kepada Abdullah bin Umar, qal ishtaka Sa'd bin Ubadah syakwa lahu. Sa'ad bin Ubadah sakit yang menimpanya. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Ya'uduhu
ma'a Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi membesuknya bersama Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud. Falamma dakhala alaihi wajadahu fi ghashiyah. Ketika Nabi datang kepadanya, beliau mendapatkan Sa'ad bin Ubadah dalam keadaan koma. Faqala aqad qada. Lalu Nabi mengatakan, apakah sudah berlalu? Nah, ini sudah wafat. Qalu la ya Rasulullah. Lalu keluarganya yang ada di situ, mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun menangis. Falamma ra'al qaumu buka'ar Rasulillahi bakau. Ketika orang yang hadir di situ melihat tangisan Rasulullah, tangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka pun ikut menangis. Faqal ala tasma'un. Lalu Rasulullah mengatakan, tidakkah kalian mendengar? Innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain. Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengazab disebabkan oleh air mata. Wala bihuznil qalb. Allah juga tidak akan mengazab dengan kesedihan hati atau disebabkan oleh kesedihan hati. Walakin yu'adzibu bihadza. Akan tetapi Allah akan mengazab disebabkan oleh ini. Beliau mengisyarat ke lidahnya. Au yarham, atau Allah merahmati, menyayangi disebabkan oleh lidah. Yani apabila yang keluar dari mulut itu adalah ratapan kepada mayat, celaan kepada musibah, protes kepada Allah, maka Allah akan menurunkan azab. Tapi kalau seandainya yang keluar itu adalah keridhaan, perkataan yang diridhai oleh Rabb, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita lihat dari keterangan Imam An-Nawawi, di mana tadi kita telah sebutkan dalam hadis yang kedua bahwa Nabi sedang berkumpul dengan sahabat, lalu datang utusan dari putrinya yang mengatakan bahwa cucu beliau, ya, anak laki-laki dari putri beliau, sedang sekarat. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tidak langsung berangkat. Ayo kita berangkat. Cucu ambo meninggal. Tidak. Karena Nabi tahu bahwa itu adalah dunia. Ya. Beliau teruskan duduk beliau. Tapi beliau kirimkan nasihat. Dan itu adalah bagian dari bentuk takziah. Sampaikan kepadanya bahwasanya inna lillahi ma'a'ta, atau anna lillahi ma'a'ta, anna lillahi ma'akhad wa lahu ma'a'ta, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Maksudnya ungkapan ini adalah al-hathu 'ala sabr, dorongan untuk bersabar. Yang mana artinya adalah sesungguhnya inna lillahi ma akhadha, sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Dan milik Allah apa yang dia beri. Dan setiap sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ajal yang telah ditentukan. Jadi maknanya ini adalah dorongan untuk bersabar, wa taslimu li qada'illahi ta'ala, dan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Taqdiruhu, makna dari ungkapan itu, anna hadha alladhi akhadha minka kana lahu la lakum. Bahwasanya yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yakni bayi yang diambil oleh Allah, itu adalah milik Allah, bukan milikmu. Ya. Falam ya'khudh illa ma huwa lahu. Allah tidak akan mengambil kecuali apa yang dia itu memang milik dia. Fayambaghi alla tajza'u. Maka oleh karena itu enggak perlu kita protes.
Tidak perlu kita protes, tidak perlu kita tidak menerima apa yang diambilnya. Kama la yajza' man istardatta minhu wadi'atan aw 'ariyah. Sebagaimana orang yang engkau mengambil lagi titipan atau pinjaman darinya. Orang itu tidak juga protes. Kenapa Anda ambil pinjaman? Ya pinjaman punya kita. Dia tidak tidak akan protes, begitu juga. Yang Allah berikan itu adalah miliknya, bukan milik kita. Walahu ma'a'ata, baginya ada apa yang dia beri. Maksudnya, anna ma wahabahu lakum laisa kharijan an mulkihi. Apa yang Allah anugerahkan kepada kita, yang Allah berikan, titipkan, hibahkan kepada kita, itu bukan berarti dia keluar dari kepemilikan Allah. Ya, beda dengan kita yang memberi hibah. Kita berikan hibah kepada seseorang. Sudah dia keluar dari pemilikan kita. Itu hak dia, mau diapain terserah dia. Akan tetapi apa yang Allah berikan kepada kita, dia tidak keluar dari milik Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa Subhanahu wa taala yaf'alu fihi ma yasha. Malah Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang dikehendakinya pada apa yang dia hibahkan kepada kita. Karena itu adalah milik dia. Jadi anak kita, dia besarkan atau dia panggil lagi, yang tadi dititipkan kaki kita, ya, dipinjamkan ke kita, dia ambil lagi, itu hak dia, hak Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak perlu kita marah-marah, nggak perlu kita mengempaskan diri kita atau meratapi dan yang lainnya. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Ya, setiap sesuatu di sisi Allah ada ajal yang telah ditetapkan, ya, yang disebutkan. Ma'nahu isbiru wa la tajza'u. Bersabarlah, jangan marah-marah. Fa inna kulla man ya'ti qad inqada ajaluhu innahu man yamut qad inqada ajaluhul musamma. Sesungguhnya setiap orang yang meninggal dunia maka telah habis ajal yang telah ditentukan. Maka famuhalu taqaddumihi atau ta'akhurihi anhu. Sangat mustahil untuk dipercepat dan diperlambat. Ya, karena dia sudah tetapkan. Fidza alimtum hadza kullah. Jika kalian mengetahui ini semua, bahwa apa yang diambil oleh Allah itu adalah milik dia. Apa yang diberikan kepada kita itu adalah milik dia. Segala sesuatu sudah ada masa yang ditentukan. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Kalau seandainya kita tahu itu, fasbiru wahtasibu ma nazala bikum. Maka bersabarlah. Berharaplah pahala apa yang turun kepadamu, yakni apa yang menimpamu. Wallahu alam. Ini adalah maksud maknanya, ya. Wa hadzal hadis ini min qawaidil Islamul mustamil ala jumalin min usulid din wa furu'ihi wal adab. Hadis ini merupakan bagian dari kaidah-kaidah Islam yang meliputi di dalamnya sejumlah dari usul-usul agama, pokok-pokok agama dan cabang-cabang agama serta adab-adab agama. Baik. Jadi kalau kita lihat, Nabi adalah orang yang paling mengerti nilai dunia. Ya, sehingga ketika ada bayi yang meninggal dunia atau cucunya, ya, tidak seperti kita. Bukannya Nabi SAW cuek, tidak. Tapi beliau melihat ini adalah dunia. Dia akan pergi, datang dan pergi, dan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi ajarkan bagaimana cara untuk menghibur orang yang kena musibah. Itulah namanya ta'ziyah. Ta'ziyah dengan ungkapan bagaimana kita memberikan kesabaran kepada orang yang ditimpa musibah. Ya. Lalu
Ukapannya yamina wa nafsu taqaqa ka'annama fi syannah, yakni syannah adalah al-qirbatul baliyah, yaitu kantong, ya, kantong air, keluar suara ketika kita memasukkan air ke dalam kerbah tadi. Ya, klak 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 gitu ya. Nah, maka suaranya juga seperti itu, nafasnya, ya, di saat sekarat itu. Lalu fafadat ainah, kedua matanya mengalirkan air mata. Lantas Sa'ad mengatakan, apa ini ya Rasulullah? Lalu mengatakan, ini adalah kasih sayang ya Allah jadikan dalam hati-hati hamba. Hanya saja Allah menyayangi orang yang penyayang dari hamba ini. Maknanya Sa'ad bin Ubadah mengira bahwa seluruh tangisan itu adalah haram. Seluruh tangisan atau seluruh menangis itu adalah haram. Bahwasanya air mata yang keluar adalah haram. Itu perkiraan dia. Makanya dia heran, apa ini ya Rasul? Wa dhanna anna Nabi SAW nasi. Dia mengira bahwasanya Nabi ini lupa, ya, akan keharamannya. Fadzakkarahu. Lalu dia mengingatkan Nabi. Fa'alahamun Nabi. Lalu Nabi memberitahukan kepadanya. Anna mujarrada al-bukai wa dam'i ainin laisa biharamin wala makruh. Bal huwa rahmatun wa fadilah. Bahwasanya Nabi mengatakan sebatas menangis dan keluarnya air mata itu tidak haram dan tidak makruh. Nggak bisa. Kesedihan itu nggak bisa ditolak. Ya. Keluarnya air mata itu udah otomatis. Karena kasih sayang ada pada diri seorang. Malah dia adalah kasih sayang nangis dan keluarnya menetesnya air mata itu adalah rahmat, kasih sayang, wal fadilah, sebuah keutamaan. Berarti jiwanya halus. Ya. Wa innamal muharramun nuh. Yang dilarang itu adalah meratapi. An-nadab dan nuh itu adalah meratapi. Ya, meratapi. Wal bukaul maqrunu bihima. Tangisan yang diiring oleh keduanya. Menangis. Lalu diucapkan kata-kata, saya enggak terima. Saya kepada siapa lagi saya akan minta tolong. Yang menanggal itu adalah tulang punggung saya dan seterusnya. Kepada siapa saya anu lagi? Ini adalah orang yang tidak beriman dengan takdir. Nah, ini yang tidak boleh. Tangisan yang diiringi dengan kata-kata, ya, niyah, ya, ratapan-ratapan. Au bi'ahadihima kama sa'ati fil ahadits, ya, atau dengan salah satunya, nadab atau nuh, ya. Lalu dalam hadis yang berikutnya, innallaha la yu'adzibu bidam'il 'aini wala bihusnil qalbi walakin yu'adzibu bihadza, yani asyara ila lisani aw yarham. Bahwasanya, ya, Nabi SAW ketika dia mendatangi, hadis yang ketiga, ketika dia mendatangi Sa'ad bin Ubadah sakit, lalu ikut bersamanya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, lalu mendatangi Sa'ad bin Ubadah dalam keadaan tidak sadar dan beliau belum wafat. Akhirnya Nabi melihat kondisi itu menangis. Ya. Lantas orang yang hadir itu melihat Nabi menangis, bersedih, semuanya juga menangis. Lalu Nabi sebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab disebabkan oleh tetesan air mata atau bersedihnya hati, akan tapi Allah mengazab yang disebabkan ini, yakni lidah, atau Allah akan menyayanginya disebabkan oleh lidah. Dalam hal ini, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi datang mengunjungi Sa'ad bin Ubadah fi istihbabu i'adatil marid. Dalam ini
anjuran untuk mengunjungi orang sakit atau membesuknya. Dalam hadis ini juga ada i'adatul fadil al-mafdul. Orang yang utama, orang yang mulia, membesuk dan mendatangi, mengunjungi orang yang sakit yang di bawah kedudukannya dari dia. Ya, bukan orang yang rendah ke yang tinggi, tapi orang yang tinggi pada yang rendah. Wa i'adatul imam. Seorang pemimpin, imam, mengunjungi orang yang sakit dari rakyatnya. Ya. Wal qadi. Qadi adalah hakim, mengunjungi orang yang sakit. Wal alim, dan orang yang berilmu, atba'ahu, akan mengunjungi pengikut-pengikutnya yang sakit. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini adalah hukum menangisi mayat. Jika seandainya tangisan itu adalah bentuk ratapan, ini haram hukumnya. Dia merupakan tradisi jahiliyah. Tapi kalau tangisan itu hanya sebatas menetes air matanya, bersedih hatinya, maka itu tidak ada masalah, tidak diazab, karena itu adalah bentuk kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala telah tanamkan pada hati hamba-hambanya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian dulu yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, kita masuk ke dalam tanya jawab jika seandainya ada yang mau kita tanyakan. Beberapa pertanyaan sudah masuk. Pak Mulyadi Payakumbuh, Masya Allah, ini Pak Mulyadi, jazakallah khair. Saya melihat setiap kegiatan kita, pertanyaan selalu datang dari beliau. Ini menunjukkan bahwa beliau mengikuti kegiatan kita dan juga Masya Allah pemirsa yang lainnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara menyampaikan kepada keluarga kita untuk tidak mengadakan yasinan, membaca selawat, dan ada kegiatan memperbaiki kuburan pada hari kesekian serta makan-makan? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Menyampaikan hal ini yang itu terkadang merupakan tradisi oleh sebagian daerah. Maka kita mulai memang dengan memberikan akidah. Ini adalah bagian dari bentuk penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Tapi hendaklah kita luruskan akidahnya. Ketundukannya kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana bisa kita tanamkan pada jiwanya. Ya. Tanpa itu tidak akan bisa kita menasihati mereka. Bagaimana dia akan mengikuti perintah Rasulullah sementara dia belum mengagungi Rasulullah. Belum tunduk dan takluk kepada Rasulullah. Maka saya sering mengatakan begini, wallahu a'lam. Penyakit yang ada di masyarakat, ya, sudah komplikasi. Maksudnya penyakit akidahnya, syariahnya, sudah komplikasi. Sebagaimana seorang dokter melihat pasiennya yang punya penyakit fisik komplikasi. Jantungnya sakit, paru-parunya sakit, yang lain sakit, dan dia punya kudisan. Kudis penyakit juga. Ada borok. Ya. Mana yang harus kita dahulukan? Udah kasih salap obat ini kudisnya. Ketika dia merasa sakit sekali karena obat kudis ini, akhirnya sekali datang, dia akhirnya nggak datang lagi. Kenapa? Ayo berobat, nggak mau. Kenapa? Sakit di sana berobatnya. Kudis saya diganggunya. Sementara jantungnya, ya, jantungnya yang paling organ nggak jadi diobati karena kurang cerdas melihat mana yang
yang paling urgen dari segala penyakit yang ada. Maka menurut saya wallahu alam dalam penyakit fisik yang seperti ini, dia obati dulu jantungnya. Karena ini adalah organ, ini adalah pokok. Maka kalau kita bawa kepada akidah, ini adalah akidah nih, tauhidnya harus tanamkan. Di dirinya orang tadi ada syirik, ada bid'ah. Bid'ahnya bertingkat-tingkat, ada bid'ah yang berat, ada bid'ah yang ringan. Dalam dirinya ada maksiat. Bermacam-macam komplikasi. Apakah kita akan mengobati bid'ah tapi dia ringan? Kita tinggalkan bid'ah yang berat. Meminta-minta ke kuburan. Ya, itu adalah syirik. Dan kenyataan juga itu adalah kalau dilihat kepada syariat adalah bid'ah. Ya. Atau yang penting dulu, apa yang penting? Kita obati jantungnya. Kita obati akidahnya. Kita nasihati jangan dia berbuat syirik. Kalau seandainya dia meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik, masuk kekal dalam api neraka, kekal-kekalnya, tidak akan keluar. Lalu orang penyakit fisik ini dikasih obat. Apa? Obat pencuci darah. Ya, membersihkan darahnya. Karena dilihat bahwa penyakit-penyakit ini semua adalah datang dari darah yang kotor. Akhirnya karena dicuci darahnya, dibersihkan darahnya dengan obat. Ya, sehingga darahnya menjadi bersih. Kudisnya hilang. Penyakit-penyakit yang lain hilang. Kenapa? Karena darahnya sudah bersih. Nah, membersihkan darah di sini yang di dalam masalah pembahasan kita tadi adalah bagaimana kita menundukkan dan menaklukkan masyarakat untuk bisa menerima Al-Quran dan Sunnah dan menghargainya, mendengar perkataan Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya Allah dan Rasulnya sudah diagungkan pada dirinya, Al-Quran dan Sunnah telah diagungkan dan dia mengatakan sami'na wa ata'na, semua yang lain akan tinggal. Sebagaimana kita alhamdulillah pemirsa, ya Allah berikan hidayah kepada kita. Ya. Ketika kita mendengar, oh ini tidak disyariatkan, langsung kita berhenti. Alhamdulillah. Ini adalah nikmat. Ini adalah hidayah yang telah Allah berikan kepada kita yang harus kita jaga. Ya. Nah, begitu hendaklah kita pandai di dalam berdakwah kepada lingkungan kita dan masyarakat dan keluarga kita. Ya, kita lihat mana yang terpenting dulu. Jangan gara-gara misalkan yang tadi saya sebutkan. Ya, dalam hal-hal yang itu adalah fenomena, lalu kita ingin hilangkan. Taunya orang nggak mau dengar kajian kita lagi. Ya, karena dia merasa bahwasanya ini adalah tradisi yang mereka anggap adalah bagian agama. Kalau dilihat dari beberapa sisi, dia kadarnya jauh lebih ringan daripada yang lain. Gitu. Karena memang tingkat bid'ah itu bertingkat-tingkat. Tidak sama rata semuanya. Nah, jadi pemeriksaan belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini kita mulai adalah mengajak mereka kepada tauhid. Memang butuh proses. Sebagaimana kita juga butuh proses. Ya. Nah, kalau seandainya keluarga kita, masyarakat kita sudah senang aja mendengar kajian sunnah. Kalau kita bawa lah misalkan, senang aja mendengar surau TV ini, insya Allah lambat laun kalau dia mengikuti apa yang ada di dalam surau TV, senang hatinya, cukup merespon dengan baik, insya Allah sedikit demi sedikit akan berubah. Dan tidak sedikit testimoni yang telah sampai kepada kita dalam proses seperti itu, ya, dengan sering mendengar kajian, akhirnya bertambah ilmunya, kemudian sedikit demi sedikit terjadi perubahan pada dirinya. Wallahu ta'ala alam. Izin bertanya Ustaz, ketika mayat sudah di liang lahat tapi belum dikuburkan, biasanya orang yang hidup mengadani mayat, bagaimana yang demikian Ustaz? Ya, tidak ada sunnahnya. Tidak pernah diajar oleh Rasulullah.
Saya tidak tahu dari mana asal muasalnya. Azan itu adalah untuk memanggil orang untuk masuk, datang ke masjid untuk sholat dan memberitahukan masuknya waktu sholat. Wallahu alam, mungkin mereka mengkiaskan kepada azan terhadap bayi. Awal dia datang ke dunia diazankan, terakhir dia mau pergi meninggalkan dunia diazankan. Mungkin seperti itu. Tapi ini tidak ada dasar, nggak bisa dikiaskan. Pertama, dalam permasalahan mengazankan bayi terjadi perbedaan pandang ulama. Terjadi perbedaan pandang ulama ini melihat kepada kevalidan hadisnya. Adapun mengqamatkan, sebagaimana dijelaskan oleh guru kami Syekh Abdullah Ubailan, beliau mengatakan adapun yang mengqamatkan hadisnya dhaifun jiddan, lemah sekali, nggak bisa dipakai. Adapun yang mengazankan terjadi perbedaan. Ada yang melemahkan, ada yang menghasankan. Nah, kata beliau, jika kita melihat ada orang mengazankan, tidak perlu kita mengingkari. Kenapa? Karena boleh jadi dia menganggap hadisnya adalah sahih atau hasan. Bagi kita yang mengatakan bahwasanya hadisnya dhaif, maka kita tidak amalkan. Lalu apa yang kita ganti? Kita ganti dengan mendoakannya, inni u'idzuka bikalimatillahi tamah wa min syaitanin wahamah wa min ainin lamah. Maka asal muasal wallahu alam azan di waktu mayat masukkan di dalam liang lahat itu mungkin ini kali. Wallahu alam, saya juga tidak tahu dasarnya. Apa alasan mereka melakukan? Walhasil secara syar'i tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka tidak boleh kita melakukannya. Hamba Allah dari Lintau, Ustaz, ana mau tanya tentang hukum membersihkan kuburan. Di kampung ana ada kebiasaan membersihkan kuburan menjelang bulan puasa. Membersihkan kuburan dalam rangka kita menghormati kuburan sehingga kuburan itu tidak diinjak-injak. Ya. Maka itu adalah boleh kapanpun. Ya, dia sudah menjadi rimba supaya terpelihara, ya, maka perlu kita siangi, ya, kita bersihkan. Tapi mengkaitkannya dengan ibadah, mengkaitkannya bulan puasa, mengkaitkannya bulan Syawal atau Id, maka ini tidak boleh, ya, sama sekali. Karena ini bisa jatuh kepada bid'ah. Karena mengkaitkan sebuah kegiatan kepada kegiatan ibadah tertentu. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan kru Surau TV. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bolehkah kita menerima pulsa yang diberikan oleh orang yang bekerja di bank dan pulsa tersebut sudah dikirimnya? Ya, pertama, kalau seandainya dia adalah orang yang bekerja dan pendapatannya di luar dari itu juga ada, ya, maka itu tidak apa-apa. Ya, tidak hanya itu tok, tapi dia ada usaha yang lain, maka pemberiannya boleh. Sebagaimana Nabi SAW menerima pemberian dari orang Yahudi yang harta mereka bercampur halal dan haram. Wallahu alam. Bolehkah seorang muslim kerja jualan daging babi? Enggak boleh. Hukumnya haram. Ya. Kita bekerja di tempat itu haram hukumnya. Berarti kita menolong apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apakah bentuk doa yang kita sampaikan saat seorang dalam sakaratul maut? Wallahu alam. Saya tidak tahu. Yang ada kemarin yang kita pelajari adalah mentalkinkan mayat itu. Yaitu mengingatkan kepadanya kalimat la ilaha illallah. Untuk apa gunanya? Agar akhir dari katanya atau ungkapannya adalah atau akhir kalimatnya atau kata-kata yang keluar di mulutnya adalah la ilaha illallah. Ustaz, kapan waktu berbuka yang sebenarnya? Pas bunyi sirine atau pas adzan, Ustaz? Waktu berbuka sebenarnya adalah pada saat kurs atau lingkaran
bola dari matahari itu sudah tenggelam di ufuk barat. Ya, sudah tenggelam di ufuk barat. Kalau seandainya kita di pantai. Atau di arah yang mana kita bisa melihat ufuk barat. Tapi kalau kita sekarang ini hanya menunggu aba-aba, maka sebenarnya masuk waktu. Masuk waktu itu ditandai dengan adzan. Boleh jadi. Atau yang sebenarnya bunyi sirine nggak bisa dijadikan sebagai masuknya waktu. Kenapa? Karena sirine ini adalah bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh tiupan hukum asalnya. Karena kita lihat sirine, kan ada kipas yang kencang. Di situ ada satu bunyi atau yang mengakibatkan dia berbunyi. Semakin kencang putaran, semakin tinggi bunyinya. Maka ini sama dengan trompet. Kebiasaan orang Yahudi. Yang trompet adalah keluarkan bunyi-bunyian disebabkan oleh tiupan. Nabi ada usulan pada awal sebelum disyariatkan azan, bagaimana cara mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ada mengusulkan untuk qarn, yakni tanduk yang untuk trompet itu. Lalu Nabi tidak mau. Karena ini adalah kebiasaan orang Yahudi dan orang Yahudi banyak di sekitarnya. Nabi selalu menyelisih kebiasaan orang Yahudi. Lalu diambillah kentongan, pukulan, ya, kentongan, atau lonceng, yang itu adalah bunyi-bunyian yang disebabkan oleh pukulan. Pada awalnya Nabi lakukan itu, tapi beliau tidak senang. Ada rasa tidak senang. Kenapa? Karena ini ada kebiasaan orang Nasrani. Baik. Ketika Abdullah bin Zaid, dia bermimpi malam hari, kemudian paginya disampaikan kepada Nabi akan mimpinya, lalu Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Zaid, ajarkan kepada Bilal azan tersebut. Lalu disyariatkanlah azan. Setelah disyariatkan azan, apakah Nabi tetap memakai pentongan tadi? Ya. Ketukan atau pukulan mengeluarkan suara? Tidak. Nabi tinggalkan. Bagaimana dengan beduk? Beduk adalah pukulan yang bunyian yang dihasilkan oleh pukulan. Baik kentongan, baik beduk, ya, atau lonceng, itu adalah pukulan, bunyian yang dihasilkan oleh pukulan. Nabi tinggalkan. Ya, maka ini menunjukkan bahwa tidak disyariatkan dan tidak boleh kita pakai sebagai tanda untuk masuknya waktu. Mungkin ada yang mengatakan, mungkin suara jauh lebih jauh daripada suara azan. Kenapa tidak Nabi lakukan itu? Bukankah teknologi beduk zaman Nabi sudah ada? Ya, berbeda dengan apa? Berbeda dengan mic. Ya, mic itu hanya menghantar. Sebagaimana Nabi membuat menara, ya, muadzin azan di menara ini supaya suaranya keras keluar. Makanya orang azan itu menutup telinga supaya maksimal keluar suaranya, supaya semakin jauh. Maka mic tidak termasuk bid'ah sebagaimana yang dianggap oleh orang. Karena pertama, teknologinya belum ada pada zaman Nabi. Yang kedua, dia tidak menggantikan apa yang disyariatkan. Ya, dia tidak menggantikan azan. Mic itu hanya untuk penghantar bagaimana suara semakin jauh. Maka fungsinya hampir sama dengan mihrab tadi. Ma'adzan, menara. Makanya waktu qamat, Bilal turun ke bawah dan qamatnya dalam masjid. Karena qamat adalah pemberitahuan bagi orang yang sudah hadir. Adapun beduk, tidak. Beduk adalah mengganti. Coba kita lihat.
Apa yang dilakukan dulu ketika sudah masuk waktu? Beduk dipukul atau azan dulu? Ya. Kapan beduk itu dipukul? Pasti setelah masuk waktu. Nah, ini menunjukkan bahwa yang menentukan masuknya waktu apa? Beduk, bukan azan. Dan ini tadi syariatkan. Karena yang dimaksud dengan bid'ah adalah sebuah cara dalam agama yang baru yang menandingi syariat. Di sini ada syariat ditandinginya, itu azan. Tidak ada orang melakukan beduk dipukul sebelum masuk waktu, nggak ada. Kita dibedukin orang. Ya. Dan tidak ada yang dilakukan azan dulu baru beduk dipukul. Ya. Pasti masuk beduk dipukul ketika pas sudah masuk waktu dipukul beduk kemudian baru azan. Ya. Maka dalam hal ini tidak disyariatkan baik serine maupun beduk. Akan tetapi kalau kenyataannya ada di kampung kita, apakah kita berbuka kalau ada bunyi serinenya atau masuknya atau azan? Maka kita katakan pertama kita berbuka dengan masuknya waktu maghrib dengan tenggelamnya matahari di ufuk barat. Summa atimmus siyama ilal lail, sempurnakan puasa sampai malam. Ya, mulai malam itu dengan tenggelamnya seluruh matahari dari ufuk barat. Ya, kalau kita sudah yakin itu masuk, sudah boleh kita berbuka. Kita dengar azan atau tidak dengar azan, kita bunyi sirine atau tidak mendengar sirine. Kalau kita sudah tahu ini sudah masuk, ya. Kalau seandainya kita baru mengetahui dengan sirine, biasanya di daerah itu sirine dulu baru azan dan sirine dibunyikan dengan masuknya waktu, maka berarti dengan bunyi sirine sudah masuk waktu. Maka kita berbuka dengan itu. Karena orang muadzin terkadang berbuka dia dulu, baru dia azan. Ya, yang seharusnya dia azan dulu, baru dia berbuka. Untuk khusus muadzin. Sehingga dia azan tepat pada waktu masuknya waktu. Wallahu ta'ala alam. Semenjak setelah pakai KB suntik, haid ana jadi tidak teratur. Dan kemarin keluar air kecoklatan, kemudian tidak ada lagi. Apakah itu membatalkan puasa Ustaz? Bagaimana ibadah ana sebaiknya? Apakah ana lanjutkan puasa atau tidak? Taib. Ini permasalahan. Maka tak usah pakai KB. Ya. Setiap anak yang akan lahir sudah ada rezekinya ditetapkan oleh Allah ketika dia berada di kandungan ibunya berumur 4 bulan. Jangan kita khawatir. Kalaupun anak setiap tahun lahir, istilah bagi orang Minang, sekali menggadangan. Ya. Didik anak itu dengan baik. Rezeki Allah yang menjamin. Dan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada orang yang memakai KB tetap juga terjadi kehamilan. Nah, akibat karena makai pil KB atau suntik KB yang itu menyebabkan hormon, menambah hormon, akhirnya mengakibatkan kepada haid, sirkulasinya tidak teratur, akhirnya menjadi kebingungan kita. Ya. Dalam kondisi ini, yang pertama kita lihat apakah coklat ini keluar pada waktu kebiasaan KB kita atau kebiasaan haid kita atau tidak. Kalau seandainya dia di luar dari waktu atau jadwal haid, maka itu istihadah. Tidak perlu dihiraukan. Tetap sholat, tetap puasa, tetap bergaul dengan suami. Ya. Tapi kalau seandainya dia keluar pada waktu kebiasaan haid kita, maka itu adalah bagian dari haid. Wallahu ta'ala alam. Apa bacaan doa kunut witir? Ya, seperti doa kunut yang biasa dibaca oleh orang subuh. Sebenarnya itu ada kunut witir. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi
Dalam sunannya, Nabi SAW mengajarkan kepada Hasan bin Ali untuk berdoa di waktu kunut, yaitu di waktu witir, Allahumma hadina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta wa ta'alait. Wallahu ta'ala alam. Anda pernah membaca bahwa menjelang 100 hari kematian maka akan ada tanda-tandanya. Apakah ini ada dalilnya, Ustaz? Enggak ada dalilnya. Dan apakah memang ada tanda-tanda kita akan meninggal dunia, Ustaz? Atau langsung mendadak saja meninggal dunia tanpa ada tanda-tanda? Enggak ada tanda-tanda. Oh, ini saya akan meninggal dunia. Enggak ada. Enggak ada yang tahu. Ya? Di mana dia akan meninggal dunia, kapan dia meninggal dunia, tidak ada yang tahu. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka tidak ada tanda-tanda. Orang ketika sudah meninggal, si A sudah meninggal dunia, lalu semua 100 hari sebelumnya dihubung-hubungkan. Oh, itulah katanya dia mau pulang kampung. Tahunya dia mau itu tanda-tanda. Itu kan sudah terjadi. Dia ya dicocok-cocokkan, ya. Apa istilah orang cocok logi. Ya, dia dicocokkan. Ya. Dia tidak tahu kapan dia akan meninggal dunia. Ya, karena ini adalah bagian dari ilmu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ustaz, apa boleh kita baca Yasin jika ada yang sakaratul maut? Karena di kampung saya sebagian besar itu ada BLH, apa boleh kita udukkan orang tersebut dan gimana caranya? Oh, BLH boleh ya. Sebagaimana saya katakan sebelumnya, bahwasanya hadis tentang Iqra'u mautakum Yasin itu hadisnya dhaif, lemah. Kalaupun itu ada perkataan, itu akan kembali kepada perkataan kepada Sa'id bin Abi Sa'id Al-Khudri, mauquf, dan itu bukan hadis Nabi SAW. Adapun yang menyandarkan kepada Nabi SAW, hadisnya munqati', hadisnya terputus. Ya, jadi tidak disyariatkan karena tidak ada dalil dari Rasulullah SAW. Walaupun sebagian dari ulama ada yang membolehkan, karena melihat kepada membaca Al-Quran adalah memberikan ketenangan kepada orang yang sedang sakit. Akan tetapi sebaiknya kita menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah. Apa itu? Mentalqinkan mayat. Realita yang kita lihat sekarang bahwasanya orang banyak yang membacakan Yasin tapi lupa yang terpenting, yaitu mentalqinkan mayat. Ya. Maka lebih baik kita doakan secara bebas, kita memdoakan kepada Allah untuk memberikan kemudahan baginya. Ya. Untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika di akhir hayatnya, karena itu adalah tanda-tanda husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam. Saya ingin menanyakan bagaimana hukum apabila kita mencium jenazah keluarga kita yang telah dimandikan, kemudian mencium jenazah dan menetes air mata, apakah dilarang terhadap tetesan itu? Enggak dilarang. Enggak dilarang. Tadi kita sudah sampaikan bahwa air mata ini tidak ada hubungan, seorang tidak akan diazab dengan air mata. Kan ada yang mengatakan, jangan air matanya harus dihapus, jangan nanti kena. Enggak ada. Itu adalah dari kasih sayang. Yang tidak boleh itu adalah lidah ini mengeluarkan kata-kata ratapan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Ambo dari Bukit Tinggi. Apa hukumnya Buya jika orang ada keluarga meninggal dan dia selalu ingat lalu dimandikan pakai jeruk? Ada keluarga meninggal dan dia selalu ingat kalau dimandikan pakai jeruk. Makasih. Ya, orang yang sudah meninggal lalu dia ingat dengan anunya, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Ya, karena ini menunjukkan kedekatan hatinya kepada yang sudah meninggal dunia. Hendaklah dia doakan terus. Tapi kalau seandainya dia jadikan lupa dengan yang sebenarnya, akhirnya dia tidak mendoakannya. Ya, anak ingat kepada orang tua, alhamdulillah.
Tapi ada khurafat-khurafat yang dilakukan. Berada memutar di bawah keranda dari mayat itu supaya melupakan orang tuanya. Ya, kalau dilupakan tidak doakan orang tuanya lagi. Ya, itu adalah khurafat yang tidak ada dasarnya. Kemudian termasuk juga memandikan orang yang selalu ingat kepada keluarga yang sudah meninggal dunia, dimandikan dengan air jeruk, juga itu adalah khurafat. Ya, tidak ada dasar sama sekali. Wallahu ta'ala alam. Kuburan ibu ana dibangun pakai keramik. Ana sudah tegur ayah dan keluarga ana tapi tidak mau didengar. Katanya cuma kuburan ibu saja yang buruk bentuknya. Apa yang harus ana lakukan? Apakah harus dirawat atau dibiarkan? Ya, sebagaimana yang saya katakan sebelumnya. Pernah ada orang yang dia ingin merubah kuburan orang tuanya yang tadinya di tembok. Dia ingin tembok ini dibuka karena berdasarkan dalil-dalil yang ada tidak boleh menembok kuburan, apalagi mengkeramiknya. Maka ketika dia melakukan dan dia sekeluarga sudah paham, yang terjadi adalah mungkin fitnah dari masyarakat. Ya. Lalu saya berikan ide supaya katakan kepada yang bertanya bahwasanya dia ingin merubah bentuk model kuburan orang tuanya. Dia lihat di Jakarta misalnya tempat yang lain modelnya bagus-bagus, ya. Ini mau dirubah, maka terpaksa dibongkar temboknya kan. Ya. Nah, kemudian kita tinggikan sejengkal dan kita kasih batu kerikil, sudah cukup. Ya, kita bisa katakan saya pengen kuburannya seperti di masjid di kuburan Baqi misalkan. Ya, kami ingin merubah model apa nanti kita lihat. Ya, biar selesai dulu. Ya, kalau seandainya kita enggak, saya mau membongkar kuburan ini temboknya haram, ya, akhirnya orang yang tidak paham malahan menimbulkan fitnah, ya, dan bermacam-macam. Ya, orang tua kita, ayah dan keluarga kita perlu kita sampaikan dengan baik-baik. Ya, dari sisi yang apa namanya, dari sisi argumen yang bisa, yang mudah mereka pahami. Wallahu ta'ala alam. So, bolehkah kita membuat nama di kuburan dengan tujuan agar anak cucu kita tidak lupa nantinya? Di dalam hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud, bahwasanya Nabi SAW melarang untuk membuat tulisan di atasnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Hamba Allah dari pasaman barat, bolehkah memberikan zakat pada seorang anak yang sedang kuliah sedangkan orang tuanya termasuk kurang mampu? Tapi saya tidak menyebutkan kepadanya itu adalah zakat. Hanya disampaikan ada bagian dari gaji saya yang sisihkan untukmu. Anaknya sholatnya sering bolong dan uang zakat itu kadang saya belanjakan sesuai dengan apa yang dia minta. Makasih. Ya, kalau zakat harus dalam bentuk uang. Sampaikan kepada dia. Kalau seandainya dia butuh ini zakat, kita sampaikan kepada dia. Lalu hendaklah kalau dia butuhnya A, lalu kita belanjakan boleh. Kalau itu ada permintaan dia. Ya. Atau kita kasihkan uang dia membelanjakan. Namun yang permasalahannya lain adalah bagaimana kita memberikan zakat kepada orang yang tidak sholat atau belum bolong sholatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia mengatakan zakat ini diberikan untuk menolong seorang taat kepada Allah. Kalau kita katakan dan tekankan kepadanya bahwasanya saya akan berikan zakat dengan catatan Anda harus sempurna sholatnya. Kalau dia melakukan itu, maka insya Allah tidak apa-apa. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan sampai di sini karena waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf ada dan masih banyak pertanyaan belum bisa saya jawab. Mudah-mudahan ada kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.